Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum para santri kelas 11 IPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita hari ini, hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 atau tanggal 19 Rajab 1441 Hijriah. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang lalu kita sudah masuk ke pembagian yang pertama dari pembahasan waqad yakhruju al-amru anil wujub wal fawriyah di dalilin yaqtadi dzalik. Sebelum kita mulai, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya juga kita intermezzo dulu sedikit tentang pertanyaan kenapa merek motor namanya Yamaha. Karena ya Yamaha buatan Jepang. Kalau buatan Arab namanya belum tentu Yamaha ya. Bisa juga ya Mahmud atau ya apalagi ya. Sedikit intermezzo aja. Baik, kita mulai pembahasan kita hari ini, yaitu apa? Bab yakhrujul amru anil wujub, sebetulnya itu ya. Pauriyahnya nanti setelah ini. Yaitu yang kedua sekarang al-ibahah. Nah ini ya, al-ibahah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-ibahatu wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'da al-hadri aw jawaban lima yutawahhamu annahu mahdurun. Mithaluhu ba'da al-hadri qauluhu ta'ala wa idza halaltum fasqadu. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محذور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع anta qadimi af'alil haji allati taf'alu yawmal 'id ba'daha 'ala ba'din. Mu'allif mengatakan bahwa makna amar keluar dari makna wajib adalah al-ibahah, boleh. Dan ini paling banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu apabila datang ya perintah setelah larangan, maka perintah tersebut menunjukkan kepada boleh. Itu yang pertama. Jadi apa, sekali lagi, apabila datang sebuah perintah setelah adanya larangan atau diawali dengan larangan terlebih dahulu, maka perintahnya tersebut menunjukkan kepada boleh. Kemudian yang kedua, au jawaban lima yutawahhamu annahu mahdur, atau juga yang menunjukkan kepada boleh adalah apa? Sebuah jawaban yang jawaban tersebut adalah sesuatu yang pada awalnya itu meragukan. Pada awalnya itu diragukan apakah itu dilarang atau tidak. Jadi ada dua ya pembahasan kita hari ini dari pembagian kedua tentang boleh. Yang pertama adalah
tentang adanya perintah yang datangnya diawali dengan larangan. Salah satu contohnya ya. Dan tapi sebelum kita ke contoh, Sebelum ke contoh ya. Sebelum ke contoh kita maksudkan dulu apa yang dimaksud dengan mahdur. Kalian sudah tahu mahdur. Mahdur itu adalah al-hadru. Dari masdarnya al-hadru, yakni bidha al-musyalah, dha yang ada titiknya. Yani allati fiha alif. Wa hiya min hadara yahduru. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, inna adzaba rabbika kana mahdzura. Nah, kemudian yang selanjutnya kita langsung kepada contoh ya. Firman Allah Ta'ala yang datangnya perintah setelah larangan adalah firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila kalian sudah bertahalul maka berburulah. Berarti di sini perintah untuk berburu. Ya. Namun yang kita pegang hukum di sini, perintah di sini adalah boleh. Kenapa? Karena itu terletak setelah larangan. Liwuqu'ihi badal hadri al-mustafadu min qauli ta'ala, yang diambil dari firman Allah Ta'ala dari ayat sebelumnya, yaitu apa? Ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Ya. Tidak dihalalkan berburu padahal atau keadaan kalian masih dalam keadaan berihram. Jadi kalimat ghaira muhillis saidi wa antum hurum ini menunjukkan tidak boleh bagi lil muhrim, bagi orang yang berihram untuk berburu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat setelahnya, wa idza halaltum, apabila kalian sudah tidak ihram lagi, maksudnya sudah tahallul, maka berburulah. Berarti di sini perintah berburu setelah tahallul, setelah halal. Maka di pertanyaan berikutnya, apakah wajib bagi orang yang sudah beres ihram, sudah beres tahallul, dia wajib berburu? Maka secara ijma para ulama bersepakat tidak. Ya. Atau disunahkan? Tidak juga. Ya. Maka setiap orang yang haji, ya, orang yang selesai dari haji dan umrah, ya, apakah dia harus mencari merpati, mencari burung, mencari hewan buruannya? Jawablah, dan tidak disunnahkan. Maka jelas di sini tidak tidak disunnahkan hukumnya dan juga tidak wajib hukumnya. Maka di sini menunjukkan kepada boleh. Namun para ulama berbeda pendapat ya dari hal ini. Apakah perintah di sini setelah adanya larangan menunjukkan kepada boleh atau terangkatnya hukum yang haram tersebut? Ya, hukum yang terlarang tersebut. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa perintah setelahnya ada larangan, setelahnya ya adanya larangan, ya, ataupun larangan setelahnya adanya perintah, maka itu menunjukkan kepada boleh. Mereka berdalil sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika ditunaikan atau ketika salat sudah ditunaikan, ya, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Maka perintah di sini intashiru dan ibtaghu itu adalah menunjukkan kepada boleh. Ya, kenapa? Karena diawali dengan larangan, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaru al-bai'. Daru artinya kan larangan, tinggalkanlah.
ya. Tinggalkanlah. Oleh kalian jual beli. Kemudian setelah Allah melarang jual beli, maka Allah memerintahkan. Maka ini perintah menunjukkan kepada apa? Kepada boleh. Ya. Kemudian para ulama sebagian lagi berpendapat ila annal amru ba'dal haddi li raf'il hadri. Bahwasanya perintah itu yang datangnya setelah larangan itu adalah mengangkat hukum larangan. Ya. Nah, di sini yang kedua, idartafa'a al-hadru 'ala al-amri ila hukmil awal. Apabila ya larangan tersebut terangkat, berarti perintah itu dikembalikan kepada hukum yang pertama, ya. Imma dia mustahab atau bukan. Imma dia wajib atau bukan. Maka kembalikan kepada hukum yang pertama. Kalau yang hukum pertamanya sunnah, berarti sunnah. Kalau hukum yang pertamanya wajib, berarti dia wajib. Ini yang pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Ya. Jadi jelas di sini pendapat yang kedua seperti itu. Pendapat yang pertama ya mengatakan lagi bahwasanya perintah setelah adanya larangan menunjukkan kepada boleh. Mereka mengatakan bahwa larangan di sini adalah larangan yang dia menasakh hukum, menghapus hukum yang sebelumnya. Fa idza rufi'at, apabila sudah terangkat adat al-ibahah, maka ya ibahah ini kita kembalikan. Ya, maksudnya kita kembalikan kepada hukum boleh, maka hukum tersebut menjadi boleh. Nah, sekarang kita lihat contoh. Seseorang diperintahkan untuk jual beli, ya. Dalam ikatan hukumnya sunnah. Idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah, ya. Kemudian dia mengatakan ayat ini. Ya, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kemudian dia mengatakan lagi fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ini menunjukkan kepada sunnah. Li'annal amra huna raf'ul hadri, karena perintah di sini mengangkat yang terlarang dan mengembalikan hukum yang pertama kepada hukum yang sebelum adanya larangan, berarti adalah sunnah. Maka di sini para ulama usul berpendapat, kebanyakan mayoritasnya berpendapat pendapat yang pertama, yaitu bahwa perintah datangnya setelah larangan menunjukkan kepada boleh bukan sunnah. Ya, berdasarkan apa? Annal hadra lamma hala bainal hukmain rafa'a al-hukm al-awwal nihaiyan. Karena larangan ya ketika terhalang, ketika menghalangi di antara dua hukum, maka hukum yang pertama itu terangkat oleh hukum yang kedua. Maka hukum yang pertama terangkat yaitu larangan, maka hukum tersebut ya menunjukkan bukan kepada sunnah tapi menunjukkan kepada mubah. Kemudian yang kedua, yang terakhir pembahasan kita hari ini yaitu apa? Wa mithalu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdurun. Qaulu sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj fi jawabin man sa'alu fi hajjatil wada'. Contoh jawaban dari sesuatu yang diragukan bahwasanya itu dilarang atau bukan. Ya, sebagaimana perkataan Nabi SAW, if'al, lakukanlah wala haraj, dan tidak ada kesulitan, tidak mengapa. Ini jawaban tentang orang yang ketika mereka bertanya pada haji wada. Ya, di mana mereka bertanya tentang mendahulukan sebagian ibadah-ibadah haji yang dilakukan ketika hari raya, ya, ketika hari raya Idul Adha, sebagian kepada sebagian yang lainnya. Maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj, kalimat if'al kalau kita ambil ya pasti orang ini akan bertanya apakah ya ini waktu haji, ya, waktu ibadah haji, apakah dia mencukur dulu sebelum menyembelih atau menyembelih dulu sebelum mencukur? Mana yang harus dilakukan? Ya, harus dilakukan. Maka Nabi SAW mengatakan if'al aja, if'al wala haraj. Ya, if'al wala haraj. Di mana Nabi SAW fil ami tsani ayyahli qabla nahri. Pada tahun kedua beliau mencukur dulu sebelum menyembelih. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan if'al. Dan terkadang juga dia mencukur dulu sebelum menyembelih.
ya. Maka ketika tahun kedua itu ke tahun kedua, ya, cukur dulu sebelum menyembelih. Nah, kemudian dalam masalah ini, ya, yang dimaksud, ya, kalimat apa? Kalimat if'al wala haraj. If'al wala haraj. Ini diibaratkan seperti misal orang mengetuk pintu, lalu penghuni rumah mengatakan udkhul, masuk. Kalimat masuk maknanya adalah apa? Masuk maknanya apakah ini saya boleh atau tidak boleh masuk nih? Ngetuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Udkhul, masuk. Nah, itu meragukan apakah man'u atau tidak. Boleh langsung masuk atau tidak. Ya. Maka ketika dikatakan la haraj, ayat tidak mengapa, masuk aja. Ya. Nah, ini adalah apa? Salah satu gambaran, ya, ketika Nabi mengatakan dari pertanyaan para sahabat tentang haji wada yang mereka lakukan ketika hari raya, apakah menyembelih dulu, apakah mencukur dulu, apakah lempar dulu, lempar jumroh dulu, ataukah tawaf ifadah dulu, ya. Nah, ini yang dimaksud dari contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua dari pembahasan bahwa perintah itu, ya, keluar dari mana wajib, yaitu mana apa? Makna al-ibahah. Makna apa? Al-ibahah. Nah, pembahasan yang terakhir ini memberikan kejelasan kepada kita, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas di situ, ya, bahwa pada tahun itu, tahun Haji Wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan secara langsung, ya, memerintahkan secara langsung, ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengerjakan tentang mana yang didahulukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan salah satunya, jadi boleh mana saja. Itu amrun wasi, perkaranya leluasa, ya. Tidak harus dari menyembelih dulu, setelah menyembelih mencukur, setelah mencukur lempar, setelah lempar tawaf, tidak. Jadi tidak tidak tersusun seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj. Maka kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, ya, bahwasanya para ulama, ya, ketika ataupun pendapat jumhur, ya, apakah ini ibahah atau istihbab, maka kita wajib untuk menetapkan perkataan Allah ataupun Rasulnya, ya, sekurang-kurangnya, ya, itu harus betul-betul apa yang telah ditetapkan oleh para ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Ya, ketika Anda mengatakan kepada orang if'alu kada, lakukanlah oleh kalian ini, selama ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, kerjakanlah. Dan janganlah Anda mengatakan ini wajib, ini bukan wajib, tapi Anda mengatakan if'alu, silakan kerjakan aja, ya. Namun kalau ada larangan, kita katakan utrukuh, jangan menanyakan apakah ini makruh, apakah ini haram, ya. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita yang ke-8 ini mudah-mudahan memberikan kejelasan kepada antum semuanya. Barakallahu fikum, ya, dari pembahasan kita hari ini. Dan mungkin ini, ya, sedikit dari tasjir, ya, tentang yakhruju al-amru anil wujub, ya, kepada pembagian yang kedua al-ibahah. Nah, ini jelas di sini, ya, sebagaimana yang ada pada buku, ya. Dan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj, if'al siqatu amr, lakin hadal amr laisa
bi talabil fi'li wa inna ma li raf'i tawahham aw tawahhum ada mujawazi hadal fi'l, yaitu untuk mengangkat keraguan yang itu apakah tidak dibolehkan melakukan hal ini atau tidak. Jadi tidak ada ketetapan yang tetap mana urutan-urutan dari haji tersebut. Taib, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan di pertemuan kita hari ini. Jazakumullah ala husni istima'ikum wa barakallahu fikum. Sebelumnya kita tutup dengan untayan nasihat dari para ulama, yaitu apa? Hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Ya, wat tuqa itu ya harusnya wat tuqa. Bahwa kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Semoga kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat, dan juga dengan ilmu itu sehingga kita meningkat ke ketakwaan kita ini kuat. Ya, meningkat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarah al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.